kabar pemirsa? Saya Jassi Michelle Tumbel akan menemani Anda bersama Hotshot, trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Menyongsong hari bahagia hajatan Presiden Joko Widodo, menikahkan Kahiyang Ayu sang putri, debar-debar kesibukan serba istimewa pun kian merebak. Termasuk pula kesibukan yang dipersiapkan oleh keluarga sang calon pengantin laki-laki Bobi Nasution. Ya, 3 minggu jelang pesta digelar, gedung tempat pesta ngunduh mantu akan digelar di Medan, Sumatera Utara pun sibuk berbenah mempercantik diri. Tak tanggung-tanggung, tidak hanya mulai mendirikan tenda untuk satuan keamanan yang akan menjaga prosesi acara ngunduh mantu ala Tapanuli Selatan nanti, bahkan jajaran dinas kebersihan kota pun turut dikerahkan untuk mempercantik penampilan gedung resepsi berikut ini. Ini rencana persiapan resepsi anaknya Bapak Jokowi. Jadi kita ngerjakan acara kebersihan, pohon-pohon dan juga karet-karet. Sudah berapa lama, Pak? Lebih kurang 1 bulan. Pengerjaannya apa aja? Kami bagian drainase. Oh, memperbaiki drainase, Pak. Ya, saluran-saluran air yang bergenang itu kami alirkan ke dalam karet. Ada bagian taman, ada bagian kebersihan, juga lain-lain. Berapa orang, Pak? Kami lebih kurang 20 orang. Sementara itu, debar-debar penantian juga tengah melanda para korban kasus dugaan penipuan jemaah umroh First Travel menanti janji Syahrini. Ya, pasca berusaha membuktikan bahwa dirinya sama sekali tak menerima uang senilai 1,3 miliar rupiah sebagai ikon First Travel dengan mengumbar janji mengejutkan untuk memberangkatkan 10 jemaah yang menjadi korban First Travel, pekan ini janji Syahrini itu pun konon mulai ditagih. Jajaran mantan agen First Travel yang telah mendata korban First Travel dan menamakan diri komunitas peduli jemaah First Travel pada hari Jumat kemarin dikabarkan mulai mengadakan pertemuan dengan Syahrini menyisakan tanya. Mungkinkah Syahrini akan benar-benar mewujudkan janjinya memberangkatkan 10 orang korban jemaah yang gagal umroh karena tersandung kasus penipuan First Travel? Sebagai ikonnya First Travel, seperti yang dibicarakan oleh tim kuasa hukumnya mereka adalah aku tidak menerima sepeser pun dari First Travel. Dia membayar tur reguler, tapi dikasih tur VVIP oleh First Travel, dihitunglah sendiri, estimasi dia sendiri untuk mobil berapa, untuk ini berapa. Jadi itu adalah estimasi biaya versinya First Travel. Tapi tidak pernah satu peser pun dikasih ke kantong dia. Dan itu bukan urusan aku. Ya. Aku tadi baru aja bilang kepada bapak penyidik di dalam, tolong Pak, siapa saja yang benar-benar yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun yang mengumpulkan uang tapi saat ini belum berangkat, insya Allah saya juga ingin membantu, insya Allah. Jadi hari ini janji ke penyidik, dia bersedia membiayai 10 orang. Alhamdulillah sudah, dan hari ini sudah ada pertemuan antara tim Syahrini dengan tim kita, yang perwakilan kita yang diwakili oleh Mbak Ati sama pengacara kita untuk Pak Dwi sedang bertemu untuk membicarakan hal tersebut. Pertemuan tertutup pihak Syahrini dengan perwakilan komunitas peduli jemaah First Travel kemarin seolah menjadi angin segar yang menjawab kesedihan bahkan trauma para korban First Travel. Bagaimana tidak, dari lebih 50.000 jemaah yang menjadi korban dan diduga dananya diselewengkan oleh bos First Travel Anissa Hasibuan dan Andika Pratama untuk hidup mewah, tak sedikit para korban tersebut menuai nasib malang.
Pasalnya, demi bisa mencicipi umroh murah di Tanah Suci Mekah, jajaran kaum duafa seperti pemulung hingga marbot masjid mengumpulkan uang dan seluruh harta benda mereka. Namun raib begitu saja tertelan kasus first travel. Komunitas peduli jamaah ini sebenarnya berawal dari keresahan agen akan tanggung jawab moralnya, bagaimana jamaah yang sudah seharusnya dijadwalkan berangkat oleh FT tapi ternyata tidak jadi berangkat dan hanya menunggu janji-janji. Apalagi setelah kita lihat mayoritas dari jamaah kita adalah kaum-kaum duafa yang memang mereka mengumpulkan uang 1.000, 2.000, 10.000 per hari hanya untuk bisa mencapai tiket untuk keberangkatan umroh ini. Nah, akhirnya kita berkumpul di situ dan kita merasa tergerak untuk bersama. Kita agen itu selalu ditekan terus jaga harus bertanggung jawab. Belum pernah menerima fee dari first travel. Nah, jadi kami ini betul-betul kerja bakti siang malam. Sumber dananya dari kita sebagai agen, urunan, kemudian dari beberapa donasi yang masuk. Pak Timan bersama istri adalah penjual gado-gado di daerah mana Pak? Di daerah Karangtengah. Kemudian ada lagi Pak Ridwan. Pak Ridwan adalah pensiunan supir, mantan sopir. Dia udah tua, udah sepuh, sebenarnya sekarang udah ditinggal sama anaknya. Jadi dan untuk keberangkatan itu dari tabungan dia zaman dulu waktu masih kerja sama ditambah support dari anak-anaknya. Kalau Amin Soleh itu marbot masjid di Jagakarsa dari 2000. Rata-rata penyetoran ke first travelnya pembayaran dari 2015. Ya, di balik kehidupan sang bos first travel yang terkuak super mewah, lengkap dengan sederet fasilitas mahal yang konon bernilai ratusan miliar rupiah, terselip kisah miris bertabur kesedihan yang menyeruak di balik bilik-bilik rumah para korban first travel. Salah satunya, pasangan Timan dan Ucit yang menabung hasil perjualan gado-gado selama 15 tahun hanya demi bisa mendaftar umroh ke first travel karena tak sanggup menunggu dan membayar biaya haji besar yang lebih mahal. Udah nyesel banget gitu, pengennya bener-bener niat ibadah gitu, pengen ibadah yang khusyuk di sono, kebetulan katanya nggak jadi gitu. Sekarang ini ya kebetulan diberangkatkan ada sumbangan dari komunitas peduli jamaah first travel ya. Sampai rencananya kemungkinan kalau nggak ada halangan katanya tanggal 23 tanggal 25 berangkat, istilahnya karena usia kan udah lanjut gitu ya. Nantinya istilahnya kalau kita nunggu berangkat haji nggak kecampean gitu istilahnya, umroh enggak gitu. Ya hasil itu dari gado-gado itu selama 15 tahun. Ya selama 15 tahun itu yang ngumpulin sedikit. Maksudnya tujuannya ya buat berangkat haji. Ternyata ya bisanya ya cuman ya itu mau umroh gitu, bisanya mampunya gitu. Yang kebetulan ya begitu ya kejadiannya gitu. Kecewa, kesel gitu. Soalnya kita hasil ngumpulin sedikit gitu. Timan dan Ucit hanyalah sebagian kecil korban kasus penipuan jemaah umroh first travel yang beruntung mendapatkan suntikan dana dari para donatur yang prihatin atas kasus penipuan jemaah umroh first travel. Di balik mereka masih ada ribuan jemaah yang memiliki kisah nyaris sama bahkan lebih miris yang menanti penyelesaian kasus first travel. Di antaranya Nenek Zuniar yang sampai kehilangan rumah demi membayar biaya umroh, hingga Endang Purwanti yang tengah berjuang melawan sakit kanker kelenjar getah bening yang telah 2 tahun menanti janji-janji kosong keberangkatan umroh dari first travel. Sebuah penantian miris yang menyisakan teka-teki baru terkait janji Syahrini untuk memberangkatkan umroh 10
jemaah korban First Travel. Mungkinkah seperti donatur yang lain, Syahrini terketuk pintu hatinya untuk segera mewujudkan mimpi para korban First Travel menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah, dan bukannya hanya sekedar pembuktian Syahrini atas ketidakterlibatan dirinya dengan fasilitas serba mewah yang diurai sang bos First Travel. Nah, itu yang kami perjuangkan, kita cari dananya secara swadaya, kita ketok hati nurani para kawan-kawan yang pernah berangkat, kan itu juga memakai uang jamaah yang sebelumnya, lalu para donatur yang lainnya seperti Syahrini ini kami appreciate banget kepada mereka untuk bisa memberangkatkan. Yang dari pihak Syahrini inginkan mereka yang benar-benar duafa yang tidak mampu dan sudah menunggu lama untuk umroh, dan kami kebetulan juga punya daftar beberapa duafa yang siap untuk diberangkatkan. Nanti kami cocokkan dengan keinginannya Ibu Syahrini. Kalau ini yang mau diberangkatin, Ibu Zuniar dari Bengkulu, yang dia memang pemulung, kemudian dia jual tanahnya, rumah dan tanahnya untuk berangkat. Dia sering menangis nih, meminta pertanggungjawaban agennya juga. Ini Ibu Purwanti, Endang Purwanti. Kanker kelenjar getah bening ini sudah terlihat di tangannya sudah menonjol banyak. Nah, ini karena dia memang harapannya sebelum sampai kapanpun kami tetap bertekad supaya jemaah ini bisa berangkat. Dan kasus ini saya berharap sekali semoga jamaah-jamaah yang belum berangkat, yang sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, bisa segera berangkat. Doa saya, insya Allah saya pun ingin membantu. Barangkali dari diskonan ini juga ada hak mereka yang terkena kepada saya. Nauzubillah, saya tidak mau sangkut paut di akhirat nanti untuk urusan uang. Bahagia menyambut anak ketiga, Hengky Kurniawan pun antusias mempersiapkan sederet perlengkapan bayi. Bersama Sonya Fatmala sang istri, pekan ini Hengky terlihat memborong sejumlah keperluan bayi, mencuatkan pemandangan unik. Nah, seperti apakah kehebohan unik Hengky dan Sonya ketika membeli perlengkapan untuk calon anak ketiga mereka? Benarkah Hengky bahkan sempat kalap memborong setumpuk barang bayi yang lucu? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara berikut ini.